Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Juga salatan wa salaman ala rasulina, ala habibina, ala syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai uswatun hasanah sekaligus memberikan syafaatnya nanti di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Judul khutbah kita pada kesempatan ini sebagaimana yang telah ditetapkan MDI memaknai kemerdekaan. Apa itu merdeka? Merdeka adalah bebas dari intimidasi, bebas dari penjajahan. Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan tersebut tidaklah mudah didapatkan, tidak datang secara tiba-tiba. Akan tetapi kemerdekaan tersebut itu hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kita yang tidak memperdulikan harta benda mereka, bahkan jiwanya sendiri melayang demi untuk meraih yang namanya kemerdekaan. Akan tetapi kemerdekaan yang kita raih itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mentakdirkan, Allah sudah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada bangsa Indonesia dengan kemerdekaan yang telah kita raih, yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Kita harus mensyukuri, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada kemerdekaan, mungkin kita tidak seperti ini, mungkin kita tidak bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita merdeka, sehingga kita pun bebas melaksanakan ibadah, kita pun bebas untuk melanjutkan pendidikan kita.
Jadi oleh karena itu, dengan kemerdekaan yang kita raih, mari kita mempergunakan dengan baik, dengan meningkatkan sumber daya manusia. Khususnya mari kita selalu meningkatkan pendidikan kita, sehingga kita tidak mudah lagi dijajah oleh para penjajah. Kalau seandainya kita tidak mau mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan akan datang penjajah yang lebih sadis lagi. Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi lagi penjajahan yang lebih dahsyat seperti yang telah kita alami, yang telah dialami oleh nenek-nenek moyang kita kemarin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi oleh karena itu, bagaimana caranya untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jaga persatuan kita. Jangan misalnya kita sebagai umat Islam hanya gara-gara furu, hanya gara-gara sunnah, kita saling tidak bersafaan, kita tidak misalnya saling berteguran. Jadi oleh karena itu, jangan seperti itu. Kalau misalnya terjadi yang seperti itu, kemungkinan besar kita mudah dimasuki lagi penjajah. Kenapa? Karena rapuh pertahanan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi oleh karena itu, nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita mensyukuri, pasti Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau misalnya engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menambahkan kenikmatannya. Tapi kalau engkau ingkar, engkau tidak mau menjaga nikmat kemerdekaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, ingat, siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Dengan nikmat kemerdekaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalau misalnya kita ingin menghitung, kita tidak mampu menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendapatkan yang namanya kemerdekaan. Jadi oleh karena itu, kita harus selalu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dimanapun dia berada, selalu berdoa agar supaya negeri yang ditempati selalu diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita sendiri, misalnya sebagai umat Islam, yang selalu tidak memberikan keamanan kepada saudara-saudara kita. Kalau misalnya kita sebagai umat Islam, apa yang perlu kita jaga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-muslimu man salimal muslimin bilisanihi wa yadihi. Orang muslim itu sebenarnya adalah orang yang selalu memberikan keselamatan kepada saudaranya sesama muslim, baik melalui lisannya maupun tangannya. Selalu menyampaikan kata-kata yang menyejukkan. Dia tidak mau menyinggung saudaranya, dia tidak mau menyakiti hati saudaranya. Kalau hati itu sudah sakit, apa kata Asy-Syauqi? Wa qad yurja li jarhi sayfi bul'un wala bul'un lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai badan ada harapan bisa sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, hendak kemana dicari obatnya? Jadi oleh karena itu, jaga namanya lisan, dan jaga tangan kita agar supaya tidak menzalimi saudara-saudara kita. Kemudian, untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah amal ibadah, baik menyangkut masalah hablum minallah maupun yang menyangkut masalah hablum minan nas.
Jadi oleh karena itu, kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Jadi lakukanlah yang terbaik untuk diri kita maupun kepada orang lain. Kenapa? Karena itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan misalnya kita selalu mengandalkan hablum minallah kita, ternyata hablum minan nas kita tidak pedulikan. Nanti kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bebas dari hablum minallah, tapi belum tentu kita bebas dari hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi untuk mengisi yang namanya kemerdekaan, lakukanlah hal-hal yang positif, yang selalu memberikan ketenangan, keamanan kepada masyarakat banyak. Jadi oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia yang telah diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Lakukanlah yang terbaik, yang bermanfaat, agar supaya kita pun nanti akan dikenang jasa-jasa kita. Kita pun nanti akan diingat oleh orang banyak. Jadi kalau misalnya kita sendiri yang tidak menjaga, kita sendiri misalnya yang melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh orang lain, tidak sesuai dengan ajaran agama kita, kemungkinan besar kita nanti selalu dilaknat oleh orang banyak. Yang diingat orang adalah kejahatan kita. Na'udzubillahi min zalik. Jadi oleh karena itu, karena kita sudah diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bebas melakukan yang terbaik untuk diri kita maupun kepada orang banyak. Dan mudah-mudahan nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyatuhan nafsum mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan Allah senang. Kita pun senang menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mempersilahkan kepada kita, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang beriman, yang bertakwa, yang soleh. Lalu Allah mempersilahkan kepada kita, wadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Dan selama ini itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memasukkan di dalam surga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul waghfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah amarakum bi amrin bada fi nafsi wa thanna bi malaikati wa iyata bil mu'minina min ibadihi faqala azza min qa'il wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلف والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.